Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Alfayas dengan NIM 231060600022. Saya dari Prodi Teknik Industri dari UIN Sunan Kalijaga. Dan di sini saya akan menjelaskan visualisasi statistik dengan Matplotlib. Dan untuk visualisasi statistik saya akan menggunakan bar chart atau chart batang. Langsung saja kita menuju ke softwarenya. Oke, yang pertama-tama kita akan memasukkan untuk membuat visualisasi titik dengan matplotlib. Kita masukkan terlebih dahulu bahasa matplotlib.pyplot dengan mengaliaskannya sebagai variabel plt. Setelah itu kita masukkan import memasukkan bahasa panda dengan mengaliaskannya menggunakan variabel pd. Jadi ketika kita akan menggunakan bahasa panda, kita hanya perlu mengetikkan variabel pd untuk menggunakannya. Begitupun dengan matplotlib, kita akan menggunakan plt, variabel plt untuk memanggil fungsi dari matplotlib ini. Yang pertama kita mencari data pada jurnal terlebih dahulu ya, untuk membuat statistik visual dengan matplotlib. Nah, di sini saya akan menggunakan data pada jurnal ini, yaitu data produk cacat pada bulan Januari 2023. Nah, di sini bisa kita lihat, saya bacakan pada baris pertama. Pada minggu pertama, jumlah produksinya ada 2.601, yang dimana ada cacat kainnya berjumlah 8, visual cat not good atau cacat catnya ada 7, lalu kain mencatnya ada 14, dan jumlah produk cacatnya berarti total ada 29, dan jumlah produk baiknya yaitu sisanya ya 2.572. Nah, di sini setelah kita mendapatkan datanya, kita akan memasukkannya ke dalam Excel sehingga menjadi seperti ini. Nah, setelah itu sudah kita masukkan ke Excel seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam Python. Caranya bagaimana? Kita menggunakan bahasa Pandas ini untuk memasukkan file Excel tersebut ke dalam Python. Nah, kita buat variabel file yang dimana di dalamnya ini ada pd.read_excel dalam kurung petik book1.xlxx. Nah, pd.read_excel ini digunakan untuk membaca file Excel. Nah, file Excelnya yang mana? File Excelnya adalah yang ini. Jadi file Excel ini tadi, ya ini memiliki nama book1. Jadi kita ketikkan dulu pd.read_excel, lalu kita masukkan nama filenya, yang mana nama filenya adalah book1.xlxx. Nah, setelah itu di sini ada variabel kategori. Variabel kategori ini untuk mengelompokkan batangannya nanti, yang mana nanti akan terdiri dari 3 batang. Batang pertama akan bernama cacat kain, yang batang kedua akan bernama visual cat not good, lalu batang ketiga akan bernama kain menyusut. Nah, karena di sini kita akan membuat data statistik dari produk cacat menggunakan bar chart atau chart batangan. Lalu di sini ada variabel nilai, yang dimana di dalamnya ini ada file.log dalam kurung siku titik 2-1. Nah, ini berfungsi untuk mengambil semua baris pada Excel ini, mengambil semua baris, tetapi karena ada titik 2-1, maka baris terakhir ini tidak diambil. Maka yang dibaca hanya baris 1 sampai dengan 5 saja ya. Hanya baris ini saja, yang dimana baris terakhir tidak dibaca. Setelah itu di dalam baris ini maka akan diambil kolom cacat kain, kolom visual cat not good, dan kolom kain menyusut. Jadi ini yang akan diambil ya, kolom cacat kain, lalu kolom visual cat not good, dan juga kolom kain menyusut. Nah, setelah diambil maka akan ditotal dengan menggunakan .sum kurung tutup. Nah, nanti hasil pada baris pada kolom ini akan ditotal semuanya dengan menggunakan .sum, yang mana .sum ini bukan kepanjangan dari summary atau total ya. Jadi total semua ini akan ditotal. Nah, setelah ditotal maka akan dimasukkan ke dalam perhitungan NumPy
dengan menggunakan .values. Oke, berikutnya ada plt.figure dalam kurung fixed size sama dengan 5,5. Jadi ini ketika kita run maka akan keluar jendela bar chart atau chart batang. Nah, ukuran jendela ini akan kita atur dengan menggunakan plt.figure, yang mana 5 ini merupakan panjang incinya, lalu yang 5 satunya ini yang sebelah kanan merupakan panjang lebar. Merupakan lebar incinya. Jadi panjangnya 5, lalu lebarnya tingginya 5. Jadi merupakan lebar dan juga tinggi ya. Atau sebenarnya panjang dan lebar juga sama, lebar dan panjangnya. Lalu yang berikutnya ada plt.bar. Nah, ini merupakan fungsi untuk membuat batang pada statistik nanti ya. Jadi jika kita ingin membuat batang, maka kita akan mengetikkan plt.bar untuk membuat batangnya. Yang dimana kategori dan nilai ini akan berlaku sebagai X dan Y. Jadi pada variabel kategori ini merupakan X, yang mana X-nya adalah cacat kain, visual cat not good, dan juga kain menyusut. Dan juga Y-nya merupakan variabel nilai, yang mana di dalamnya ini adalah hasil total dari kolom cacat kain, kolom visual cat not good, dan kain menyusut. Lalu yang di sebelahnya ini ada color atau warna yang digunakan untuk memberikan warna pada diagram batangnya. Jadi pada batang cacat kain akan diberikan warna biru. Lalu untuk batang visual cat not good akan diberikan warna orange. Lalu untuk batang kain menyusut akan diberikan warna green. Nah, setelah itu di sini ada plt.title. Title sendiri bahasa Indonesianya adalah judul. Jadi ini digunakan untuk memberikan judul pada data statistik bar chart kita nanti. Lalu yang berikutnya ada plt.xlabel, yang mana ini digunakan untuk memberikan label atau informasi dari X, yang mana label X ini akan bernama jenis cacat. Lalu yang berikutnya ini ada Y-label ya, plt.ylabel, yang digunakan untuk memberikan nama pada label pada garis Y atau label Y. Jadi nanti di garis Y ini akan ada nama jumlah cacat. Nah, lalu yang terakhir ada plt.show. Nah, plt.show ini berfungsi untuk menampilkan layar visualisasi statistik dengan matplotlib ini. Jadi jika kita tidak menggunakan plt.show, maka ketika kita run, maka tidak akan muncul batangannya atau bar chartnya. Karena show itu artinya tampil ya kan, ditampilkan. Nah, langsung saja kita run agar lebih terlihat jelas ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk X sendiri ini ada di kategori, yang mana di dalam kategorinya ada cacat kain, visual cat not good, dan juga kain menyusut di sini ya. Setelah itu untuk Y-nya sendiri merupakan total dari cacat kain, visual cat not good, dan kain menyusut, yang mana total itu dihitung dari sini ya. Di sini 8 ditambah 12 ditambah 9 tambah 15, dan juga 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 untuk visual cat not good, dan juga 14 ditambah 12 tambah 10 tambah 15 untuk kain menyusut. Nah, itu ditotal dengan menggunakan .sum tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, ini merupakan jumlah total untuk pada label ini merupakan jumlah total dari cacat kainnya, visual cat not good, dan juga untuk kain menyusutnya. Yang mana di sini bisa kita lihat pada data bahwa jumlah untuk cacat kainnya ada 44, untuk visual cat not good totalnya ada 28, dan kain menyusutnya ada 51 dalam kurun waktu 1 bulan atau dalam kurun waktu 4 minggu. Jadi dari total jumlah produksi 11.180 ini terdapat cacat kain yang berjumlah 44, visual cat not good yang berjumlah 28, dan juga kain menyusut yang berjumlah 51. Jadi jumlah produk cacatnya ini totalnya ada 123 jika kita totalkan. Dan jika kita buat grafik batangannya untuk data produk cacatnya, maka akan menjadi seperti ini ya.
Ya, ini adalah data dengan menggunakan data statistik matplotlib dengan menggunakan bar chart atau chart batang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.